Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian maka kita akan sama-sama melanjutkan pada acara selanjutnya, yaitu ibadah pembukaan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Greetings to all of my dear Indonesian friends and really family to me. I just want to tell you how I long to be with you. I long to be there to worship with you, to enjoy the word with you, and hey, even to eat together with you. It's been too long, and I certainly wish I could be with you right now. I was reminded of the words of the Apostle Paul to Timothy when he said, chapter 1 and verse 3, he says, I thank God, whom I serve with a clear conscience, the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day, longing to see you, so that I may be filled with joy, for I am mindful of your sincere faith. For this reason, I remind you to kindle afresh the gift of God, which is in you. And as I thought about those scriptures, and I thought about you, I really remember the faith that you have, that you are a movement of God, of people of faith. I know that throughout GPDI, we're always told we need to walk by faith. We need to trust the Lord and believe God for victory. I know these times have been difficult these last few years, been very, very hard. And I know that with many across the earth, their faith has kind of taken, I would say, just a notch below. But with you, I don't believe that. I believe for GPDI, a people who walk by faith, who trust the Lord, that this is an hour. This is a new hour. This is an hour for you to rise up with even greater Pentecostal faith, that you would go out again preaching the gospel, bringing in the power of the Holy Spirit with you wherever you go, that you would walk under that anointing that sees the sick healed, that sees the dead raised, that sees those unbelievers come to faith and knowledge in you. The kind of faith that causes you to rise up again, to be all that God has called you to be during this hour. So I just want to pray for you and pray that during this time you'd have a wonderful time together, but that you would also put behind you these past few years. Let's take it that in 2022, this is the hour for us to rise up with Pentecostal power again, to be anointed, to be filled with His Spirit, to carry with us His glory, that even as Peter walked down the road and even just his shadow touched people, I pray for all of you that in this hour, when you walk down the road or wherever you go, and in your churches, but everywhere you go, you would walk with a fresh anointing of the presence of the Lord, that lives would be touched, lives would be healed, lives would be set free, and that we would witness this hour to be one of the greatest times of our lives. So I'm believing for 2022 to be a year of breakthrough for you. I'm believing for this year, 2022, to be an hour where a fresh anointing would fall on GPDI, a fresh anointing to go out and to do the work of the Lord like you do so well. I'm praying for many churches to be planted. I'm praying for many new young leaders to rise up with Pentecostal fire. And I'm praying for those of us that have walked with the Lord many years, that our years behind us wouldn't be the greatest, but the greatest years would be the years that are ahead for us. That the years ahead for us would be the years where we would witness the sweetness and joy of the Lord, the presence of the Lord, but the anointing of the Lord to break demonic strongholds, to break the powers of darkness and see lives set free. So I believe for this to be a year of revival. And so I pray with you. I join with you. I pray, Father, for GPDI, that during this time of meeting together, fresh fire from heaven would fall upon them. A fresh anointing would fall upon every pastor, every leader, and that this would be an hour where they would rise up knowing who they are in you, knowing that they are anointed by you. And so, Lord, as I pray that, I ask you, Lord,
put a fresh anointing on them. Put a fresh touch of your Spirit upon them. Send a fresh wind of heaven upon GPDI, not only in Indonesia, but wherever they serve throughout the world. And I pray this in unity with them, in Jesus' mighty name. Amen and amen. He will provide.
Betapa rindu hatiku tiap di hadiratmu. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusanmu. Kau tebus senang
mengundang Bapak Pendeta Heri Pelialu akan membuka kita di dalam doa. Kiara mata kaya rana masakan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat hadir-Mu di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Kami rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi dia. Kuasa Roh-Mu ada bersama kami. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Mujizat Tuhan terjadi. Mubes yang luar biasa. Kami nikmati hadir-Mu Tuhan, melawati kami semuanya, hamba-hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya persilakan Bapak dan Saudara untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita bersyukur bersama. Kalau kita kembali boleh berkumpul, kita yakin percaya ini semua karena berkat Tuhan, amin. Dan hari ini mari lewat setiap pujian kita minta kepada Tuhan, Tuhan satukan roh kita untuk memuji Tuhan, amin. Dan saya yakin dan percaya ada kuasa Roh Kudus tercurah di tempat ini, mempersatukan, membangkitkan gereja Tuhan. Dan kemuliaan kita kembalikan bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama dan nyanyikan pujian ini. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat
Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Raja. Haleluya, Dia Raja. Sama-sama kita katakan bersama Yesus. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalah, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia katakan Yesus, selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja, Raja. Katakan Dia Raja, Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Ia Raja. Haleluya, Dia Raja. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan, dan biarlah rohmu tetap menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu dan kita kuat. Lah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah 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 rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Kami yakin Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini bersama kami Tuhan. Dan kami tidak mampu melayani dengan kekuatan kami. Kami butuhkan urapan dari kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kami tidak mampu melangkah, kami tidak mampu melayani tanpa urapan Tuhan. Sebab itu kami datang hari ini Tuhan. Mari bangkitkan Roh-Mu atas kami Roh Kudus, agar kami semakin melayani Engkau. Bernyala-nyala roh kami untuk melayani Engkau. Allah kami yang ajaib. Oh Tuhan, haleluya, haleluya.
puaskan sekarang kerinduan kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, biar jamaah-Mu berlaku bagi kami, Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, Roh Kudus.
Robert Longkutoy akan bawa kita di dalam doa firman Tuhan. Saya undang untuk maju ke depan. Saatnya Engkau lawati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan berpengapah dalam kehidupan kami, karena firman-Mu adalah Engkau sendiri yang datang menolong kami, datang memberkati kami, datang menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan, memberi kepastian kepada kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak kepada Bapak Ketua Umum yang mempercayakan saya untuk melayani Tuhan melalui kebenaran firman Allah pada kesempatan ini. Puji Tuhan, firman Allah yang kita akan renungkan bersama pada kesempatan ini, saya mengajak kita membaca dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, firman Tuhan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, peristiwa yang terjadi dialami oleh Nuh keluarga diulangi lagi untuk disampaikan kepada umat manusia. Sesuatu yang diulangi berarti sifatnya penting. Dengan demikian menjadi penting pengalaman daripada Nuh. Nuh bisa selamat dari air bah. Keluarganya selamat dari air bah. Kenapa? Mudah saja kita menerjemahkan firman Allah ini. Memang untuk memahami firman Allah tidak semudah melipat telapak tangan. Ada pernyataan dari Daud pada Mazmur 139 ayat 17-18.
pernyataan dari Daud bahwa sulit untuk mengerti pikiran Allah. Bahkan tingkat kesulitannya seperti menghitung pasir. Saudara-saudara, yang dimaksudkan dengan pikiran Allah sesuai dengan pemahaman GPDI, sesuai dengan doktrin GPDI, bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah Allah itu sendiri. Pemahaman ini sudah teruji, doktrin ini sudah teruji 100 tahun. Itulah sebabnya saya dan saudara makin yakin pemahaman GPDI adalah benar. Alkitab adalah firman Allah. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Haleluya. Daud berkata untuk mengerti pikiran Allah, saudara, karena dengan dasar pemahaman tadi, maka kita meyakini firman Allah ini adalah perwujudan daripada pribadi Allah. Satu pribadi memiliki 3 dimensi: pikiran, perasaan, dan kehendak. Itulah sebabnya firman Allah ini adalah pikiran Allah. Firman Allah ini adalah perasaan Allah. Firman Allah ini adalah kehendak Allah. Daud memberi pernyataan sulit untuk mengerti pikiran Allah. Tingkat kesulitannya seperti menghitung pasir. Itulah sebabnya orang Manado mempunyai pemahaman hitung uang, hitung doi, nyandak mau mangantoh. Tidak ngantuk. Tapi kalau hitung pasir, pasti ngantuk. Sebab itu banyak jemaat sementara dengar khotbah seperti menghitung pasir, banyak yang ngantuk. Kecuali pendeta, kecuali hamba Tuhan, tidak pernah ngantuk kalau dengar firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tapi Tuhan tidak mempersulit kita untuk memahami firman Allah. Karena 2 Timotius 3 ayat 16 kita tahu bahwa ada 40 hamba Tuhan dalam tempo 1500 sampai 1600 tahun diilhami oleh Roh Kudus untuk menulis kebenaran firman Allah, sehingga firman Allah ini merupakan produknya Roh Kudus. Maka orang yang mau mengerti firman Allah mudah. Kenapa mudah? Ada Roh Kudus yang akan menolong dia untuk memahami kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Nuh dan keluarga selamat karena beriman. Ibrani 11 ayat yang pertama kita jumpai definisi tentang iman. Percaya meskipun belum nampak. Percaya meskipun belum nyata. Kita sangat meyakini itu. Itulah sebabnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Meskipun
Tuhan ini ruah, roh, angin. Kita tidak bisa melihat dan kita hanya boleh berkata ada angin ketika angin itu bermanifestasi. Demikian pula eksistensi keberadaan daripada Tuhan kita. Kita berani berkata bahwa Tuhan itu ada karena kuasanya ada. Dan kalau kita sampai hari ini masih boleh berkata haleluya, itulah keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih boleh mengikuti Mubes pada hari ini, itu karena kuasa Tuhan. Haleluya. Definisi iman Ibrani 11 ayat 1, sumber iman. Roma 10 ayat 17. Sumber iman cuma satu. Itulah firman Allah. Sebab itu kita dikoreksi. Tapi banyak kali yang doa salah ini bukan hamba Tuhan lagi. Jemaat. Sebab ada jemaat kalau berdoa, doa makan. Di meja semua menu lengkap, maka semangat doanya tinggi. Dia doa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami akan makan minum dan biarlah makanan minuman ini akan menguatkan iman kami. Pendetanya berkata, amin. Doa yang keliru. Tidak pernah ada makanan minuman menguatkan iman kita. Kalau toh makan lebih, ada konsekuensi. Orang Manado bilang, kalau nyendak tarik kaki, tarik lain. Tapi kebenaran firman Allah, seandainya kita makan lebih, itu lebih baik. Puji Tuhan, cuma khotbah saya sekarang ini singkat, tidak boleh panjang. Saudara-saudara, kita tahu definisi iman, kita tahu sumber iman. Tapi dalam kitab Yakobus pasal 2 ada iman yang kosong. Kenapa ada iman yang kosong? Karena iman yang komprehensif. Iman yang utuh adalah memiliki 3 dimensi. Pertama, orang yang beriman, orang yang berpengetahuan firman Allah. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak mengenal Allah. Betapa penting pengetahuan kebenaran firman Allah itu. Dimensi yang kedua, orang yang beriman, orang yang memiliki keyakinan terhadap apa yang dia tahu. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi maaf, seringkali jemaat bingung karena ada pendetanya mengajak membaca firman Allah dalam kitab Roma. Sementara khotbah yang disampaikan menurut Paulus, bukan menurut Tuhan. Maka jemaatnya bingung, Pak Pendeta, ini menurut Tuhan atau menurut Paulus? Dari pelajaran dasar sekolah Alkitab, Gereja Pantai Kosta di Indonesia sudah jelas bahwa Alkitab adalah firman Allah, produknya Roh Kudus. Itulah sebabnya disampaikan ketika jemaat Roma sedang menghadapi situasi yang sulit, mendapat tekanan, intervensi, intimidasi dari kekaisaran Romawi. Tidak boleh naik banding karena di atas kaisar sudah tidak ada. Dalam situasi seperti itu, datanglah firman Allah kepada mereka bahwa Injil adalah kekuatan Allah.
Haleluya. Puji Tuhan. Injil melebihi kekuatan daripada kaisar. Maka semangat iman daripada jemaat waktu itu bangkit lagi mengandalkan Injil firman Allah adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Dimensi yang ketiga adalah ketaatan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita boleh berpengetahuan firman Allah. Kita boleh memiliki keyakinan firman Allah. Tetapi harus diimbangi dengan ketaatan. Sebab kalau tidak ada ketaatan, tidak ada keseimbangan. Sesuatu yang tidak seimbang bermasalah. Makanya orang yang beriman, orang yang seimbang. Haleluya. Puji Tuhan. Noh memiliki 3 dimensi ini. Kita boleh lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat 22, lalu Noh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Apa yang dilakukan Noh? Kita sama-sama tahu. Yang dilakukan Noh adalah perintah Tuhan membuat bahtera. Bahtera yang diperintahkan Tuhan, bahannya dapat petunjuk dari Tuhan, konstruksinya dari Tuhan, semua dari Tuhan. Kita tahu ukuran bahtera Noh. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Puji Tuhan. Ketika Noh lakukan tepat seperti perintah Tuhan, maka air bah turun. Noh dan keluarga selamat. Karena Noh lakukan tepat seperti kebenaran firman Allah. Tepat seperti perintah Tuhan. Benar kata kitab Wahyu. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurangi. Harus tepat melakukan kebenaran firman Allah. Orang yang beriman melakukan firman Allah tepat. Puji Tuhan. Dan iman itulah yang akan menjadi media untuk diselamatkan, untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara, ketika membaca angka-angka seperti ini, saya percaya kita kembali pada pelajaran dasar kita. Angka 300. Pelajaran dasar yang kita belajar di kelas 1 tempo hari. Artinya kesetiaan. Karena angka 300 adalah angka setia. Angka 50, angka pencurahan Roh Kudus. Angka kemenangan. Angka di mana Roh Kudus mengendalikan kehidupan kita. Angka 30. Angka dewasa. Saudara-saudara, Allah tidak perintahkan kita lagi untuk membuat bahtera secara fisik seperti yang dibuat oleh Noh. Tetapi edukasi kebenaran firman Allah ini kepada kita. Hidup ini adalah bahtera. Bahtera kehidupan adalah hidup kita. Untuk mengantisipasi hidup di tengah-tengah dunia seperti sekarang ini. Bahtera kehidupan kita, kita harus bangun dengan kesetiaan kepada Tuhan. Haleluya. Kita bangun bahtera ini dengan kesetiaan kepada Tuhan.
Dan yang kedua, kita bangun Baktra ini dalam pengendalian Roh Kudus. Ini andalan kita GPDI dalam pengendalian Roh Kudus. Semua aktivitas kita, apa saja yang kita kerjakan, apalagi dalam konteks pelayanan kita kepada Tuhan, Roh Kudus. Roh Kudus dikendalikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Musyawarah besar dalam pengendalian Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Baktra kehidupan kita ini dibangun dalam kedewasaan. Kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kita tahu orang yang dewasa akan menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendak yang normal. Orang yang dewasa, kita ada di Mubes ini. Kita semua para hamba Tuhan, para pemimpin yang dewasa. Sehingga pikiran kita jalan, perasaan kita jalan, kehendak kita jalan. Supaya Mubes ini nyaman, aman, hasilnya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tidak lihat Tuhan, tetapi iman kita berkata, dari mata iman kita berkata, Tuhan ada bersama kita malam hari ini. Haleluya. Tuhan ada bersama dengan kita malam ini. Saya selalu katakan kepada jemaat, angkat tanganmu bukan kebiasaan, tapi karena iman. Dan kita percaya ketika tangan kita terangkat, tangan Tuhan turun untuk menjamah kita. Haleluya. Dan saya percaya kita hamba-hamba Tuhan masih memerlukan jamahan Tuhan. Haleluya. Kita masih memerlukan jamahan Tuhan. Bubes ini nyaman, aman, karena dijamah oleh Tuhan. Biar Baktra kehidupan kita dalam pengiringan pelayanan kita, jangan lupa kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan lupa dalam pengendalian Roh Kudus. Strata sosial kita seperti apapun, tetapi mari sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja Tuhan, hidup dalam pengendalian Roh Kudus. Dan kita melangkah dalam kedewasaan. Bukan kekanak-kanakan, tetapi dalam kedewasaan. 3 angka ini dilakukan oleh Noh tepat, maka Noh dan keluarga selamat dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua selamat dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita setia, karena kita hidup dalam pengendalian Roh Kudus, karena kita dewasa di dalam Tuhan. Puji Tuhan, waktu yang diberikan kepada saya selesai. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Puji Tuhan, saya ingin percaya kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan dan kita nyanyikan pujian kita.
persembahan kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu para peserta MUBES sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Mohon perhatiannya. Yang pertama, bagi Bapak Ibu para peserta sekalian yang belum mendapatkan buku Majelis Pusat, harap menghubungi panitia yang ada di depan. Sekali lagi, bagi para Bapak Ibu yang belum mendapatkan buku Majelis Pusat, harap menghubungi panitia yang ada di depan. Kemudian pengumuman berikutnya, setelah ini kita akan rehat selama 15 menit. Dan kita akan berkumpul kembali di tempat ini. Sekali lagi, rehat hanya selama 15 menit, kemudian kita akan berkumpul kembali di tempat ini. Acara berikutnya adalah sidang paripurna yang pertama. Sidang paripurna yang pertama yaitu pembacaan dan pengesahan jadwal acara dan tata tertib musyawarah besar Gereja Pantekosta di Indonesia ke-34 tahun 2022. Selalu mengingatkan setiap peserta musyawarah besar untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan kemudian tidak diizinkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengunggah ataupun siaran langsung ke sosial media selama acara musyawarah besar ini berlangsung. Kami juga mengingatkan untuk setiap peserta untuk selalu menggunakan atribut peserta dan mengatur waktu dengan baik untuk dapat kembali tepat waktu ke tempat ini setelah 15 menit rehat. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu mohon perhatiannya, saya akan mengulang sedikit pengumuman. Untuk buku MUBES, buku musyawarah besar, hanya untuk peserta utusan saja. Sekali lagi untuk setiap para peserta utusan, buku MUBES yang belum mendapatkannya, silakan Bapak Ibu dapat menghubungi panitia yang ada di depan. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk setiap peserta dapat berdiri. Dengan hormat, saya mengundang hambanya, Bapak Pendeta Abraham Nenobais untuk maju ke depan, menutup ibadah dan doa berkat. Hadirin sejemut kita semua berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di sorga, segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Penyertaan memberkati kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami diberkati, sukacita melimpah hati kami. Sebuah acara yang nanti berlangsung malam ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai dengan selesai. Terima kasih Bapa, kami selesaikan ibadah ini. Sambil mohon berkat dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan.